Oke, teman-teman peserta, kali ini saya akan membahas penerapan langkah-langkah finalisasi dalam kasus konten kontroversial. Penerapan langkah-langkah finalisasi dalam penanganan kasus konten kontroversial ini sangat penting, teman-teman, untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan integritas dalam penyelesaian isu yang mungkin menimbulkan kontroversi. Ada dua langkah kunci yang akan dibahas dalam penjelasan ini, yakni bersikap netral dan objektif, serta verifikasi fakta secara menyeluruh. Kita bahas bagian pertama, bersikap netral dan objektif. Teman-teman, bersikap netral dan objektif adalah dasar utama dalam penanganan konten kontroversial. Sikap ini mencerminkan kemandirian dan ketidakberpihakan, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara adil dan tidak memihak. Pihak yang terlibat dalam finalisasi harus menghindari sikap yang bersifat subjektif, pendapat pribadi, ataupun kecenderungan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam konteks ini, ketidakberpihakan mencakup ketidakberpihakan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kontroversi. Jadi, tim finalisasi harus mampu memahami berbagai sudut pandang dan argumen yang mungkin muncul tanpa memihak kepada satu kelompok atau pandangan tertentu. Ini akan membantu menciptakan penilaian yang adil dan akurat. Penting juga untuk menciptakan suatu lingkungan di mana setiap argumen atau pendapat diperlakukan secara sama dan keputusan tidak didasarkan pada preferensi pribadi ataupun kelompok. Dalam kasus konten kontroversial, ketidakberpihakan membantu menjamin bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti dan fakta yang objektif dan bukan pada emosi ataupun preferensi pribadi. Kedua adalah verifikasi fakta secara menyeluruh. Teman-teman, verifikasi fakta adalah langkah kritis dalam penanganan konten kontroversial. Karena apa? Ini melibatkan proses pengumpulan dan pemeriksaan informasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan setiap klaim atau pernyataan yang terkait dengan isu tersebut. Verifikasi fakta yang menyeluruh akan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, proses verifikasi fakta ini akan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi sumber. Pertama-tama, tim finalisasi harus mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan kontroversi tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi sumber asli konten, pernyataan dari pihak yang terlibat, dan informasi dari pihak ketiga yang dapat memberikan pandangan yang objektif. Kemudian, pemeriksaan keabsahan sumber. Setelah sumber diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memeriksa keabsahan dan kredibilitas sumber tersebut. Sumber yang dapat dipercaya akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Proses ini juga melibatkan pengecekan apakah sumber tersebut memiliki kepentingan atau bias tertentu yang dapat memengaruhi informasi yang disampaikannya. Kemudian, cross-checking dengan sumber lain. Pemeriksaan kebenaran informasi ini harus melibatkan cross-checking dengan sumber-sumber lain yang independen dan dapat dipercaya. Ini membantu mengonfirmasi atau membantah klaim yang diajukan dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi. Konsultasi ahli. Dalam beberapa kasus, konsultasi dengan ahli di bidang terkait dapat memberikan wawasan tambahan dan pemahaman mendalam. Ahli dapat membantu menjelaskan aspek-aspek teknis atau kontekstual yang mungkin sulit dipahami oleh orang awam. Berikutnya kita bicara tentang transparansi dan komunikasi. Selama proses verifikasi fakta, penting untuk menjaga transparansi dan komunikasi dengan semua pihak terkait. Memberikan update secara berkala tentang kemajuan verifikasi fakta ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menghindari spekulasi yang tidak perlu. Dengan bersikap netral dan objektif serta melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh, tim finalisasi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus konten kontroversial adalah adil, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah-langkah ini membantu menciptakan lingkungan di mana kebenaran ditegakkan dan integritas proses pengambilan keputusan dijaga. Dengan demikian, kontroversi dapat diselesaikan dengan cara yang memenuhi standar etika dan profesionalisme. Oke peserta, sekian video kali ini. Yuk kita lanjutkan di video berikutnya.